teman-teman semuanya. Sore. Kembali lagi di acara Speak Up episode 11 Yayasan Insan Sekolah Kasih. Hari ini bersama aku, Kak Adiani Yuna, ditemani oleh teman-teman, ada yang dari Semarang, ada yang dari luar kota juga. Oke, kita kenalan dulu ya, teman-teman ya. Dimulai dari Kak Stefani Nonanita. Boleh memperkenalkan diri dulu, Kak? Halo, selamat sore semuanya. Kenalin nama aku Stefani Nonanita. Kalian bisa panggil aku Stefani. Status aku sekarang sebagai sekretaris di Pukat Semarang dan juga aku masih nyambi kuliah di Semarang di USM Semarang jurusan hukum. Tuh, salam kenal jurusan. ya. Oke, terima kasih Kak Stefani. Kemudian ini di samping, berarti ini apa ya? Samping kiri saya. Ada Kak Justinus Agrin Wicaksono. Silakan memperkenalkan diri Kak, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya Justinus Agrin. Saya Justinus Agrin gitu bisa dipanggil Yuyus gitu ya, atau biasa dipanggil sama Agrin juga gitu. Kebetulan baru aja lulus S1 gitu ya dari jurusan psikologi. Kemudian memang kegiatan saat ini lagi ngurusin beberapa proyek sosial gitu berkaitan dengan psikologi, ada psikoedukasi dan juga layanan konseling secara online kayak gitu sih. Itu profil singkat dari saya. Oke, terima kasih Kak Yuyus ya. Aku manggilnya Kak Yuyus aja ya. Boleh. Oke, terima kasih. Lalu kita ke bawah, ada Kak Navita Hani. Hai Kak Vita. Jauh-jauh ya, Kak? Halo. Iya, Ade. Meskipun jauh, saya tetap bisa bahasa Jawa ya. Oke. Ya, halo, nama saya Vita. Selamat sore semuanya. Saat ini saya ada di Bandung, seperti tadi disampaikan sama Mbak Ade ya. Agak jauh, tapi tetap masih bisa bertegur sapa karena sekarang online gitu ya, mendekatkan jarak. Kemudian kegiatan sehari-hari saya masih tetap ngomongin tentang isu-isu perempuan, gender, dan anak muda. Dan semoga diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda di Jawa Tengah maupun di Indonesia gitu. Terima kasih Mbak Ade. Terima kasih Kak Vita. Di samping Kak Vita ada Kak Deni Suara Agusta Wijaya. Hai Kak Deni Suara, boleh memperkenalkan dirinya Kak? Halo semuanya. Salam kenal. Halo. Namaku Dani Suara Agusta Wijaya, boleh dipanggil Danis aja. Saat ini statusnya sebagai mahasiswa Magister Psikologi Profesi S2 di Unikas Gio Pranoto. Fokusnya memang ke psikologi klinis, terus juga saat ini juga aktif juga melayani konseling buat beberapa teman-teman, juga tergabung dalam tim konseling yang memang membantu untuk COVID-19 juga kebetulan di pandemi ini gitu ya, dari timnya Unika gitu. Terima kasih, salam kenal semuanya. Terima kasih Kak Denis. Berarti Kak Yuyus dan Kak Denis ini sama-sama dari anak psikologi ya? Betul. Iya. Oke. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin suatu topik yang lagi hits di kalangan anak-anak muda. Belakangan ini di sosial media itu santer dengan suatu topik yang namanya toxic. Jadi teman-teman boleh aku minta kesediaan waktunya untuk sharing mengenai toxic. Dimulai dari siapa dulu nih? Kak Yuyus. Oke. Dari pengalaman berkutat dengan toxic. Oke, berkutat dengan toxic gitu ya. Dan saat ini kan memang kita kan bahas tentang positive relationship gitu sendiri kan. Nah, dimana untuk mencapai positive relationship itu ya susah-susah gampang gitu. Apalagi dengan kondisi saat ini yang pandemi, yang notabene kita dituntut untuk stay di rumah aja gitu ya. Semakin banyaknya tingkat toxic itu semakin meningkat di sini.
gitu. Beberapa kali saya menemui narasumber gitu ya, yang memang berkutat di bidangnya gitu, kayak misal kekerasan dalam rumah tangga itu pun juga semakin meningkat di kala pandemi ini. Karena ya sekarang banyak orang yang dikeluarkan dari kerja gitu kan ya. Kemudian kebutuhan hidup juga semakin tinggi. Kemudian anak-anak juga yang harusnya sekolah di sekolah, jadi sekolahnya di rumah. Beban orang tua tentu akan bertambah gitu kan ya. Nggak mungkin dong orang tua cuma masak aja, sekarang jadi masak, kerja, kemudian ngajarin anak. Di mana mereka harus bagi waktu dengan baik gitu ya. Nah, dari hal ini juga bisa kita lihat bahwa sikap orang tua itu bisa berubah gitu kan. Karena tekanannya bertambah lagi. Belum masih bayar SPP, harus beli kuota lagi buat anaknya sekolah gitu kan. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor kenapa toxic family. Nah, ada nama istilah toxic family gitu kan. Itu meningkat di era pandemi ini. Karena salah satu faktornya itu tadi gitu kan. Jadi kayak misal mahasiswa gitu ya, yang mereka biasanya aktif di luar rumah, aktif di kegiatan di kampus gitu. Ya akhirnya pada saat ini mereka harus berdiam diri di rumah gitu kan. Nah itu semakin apa ya, jiwa-jiwanya biasanya tuh merasa terkekang gitu kan ya. Sama yang kayak dulu saya alami waktu saya kuliah pun juga pengennya tuh keluar terus gitu kan. Mau ikut kegiatan inilah, itulah, ini dan sebagainya. Nah sekarang gimana nih? Sekarang makin dibatasi gitu kan, nggak boleh kesini lah, kesitulah. Jam malam pun sekarang mulai diberlakukan di beberapa kota, seperti yang di tempat saya tinggal pun sekarang toko-toko, tempat makan gitu udah tutup jam 8, jam 10 udah pada tutup, padahal biasanya bisa sampai jam 12 malam, bahkan 24 jam gitu kan. Nah itu semakin membatasi anak-anak untuk berekspresi gitu kan istilahnya. Nah dari situ mereka di rumah yang awalnya mereka nggak dekat sama orang tua, sekarang harus di rumah terus, jadi komunikasinya nggak semakin baik gitu kan. Karena memang dari awal komunikasi dan interaksi mereka dengan orang tua itu kurang baik kayak gitu. Nah, terus gimana nih? Apa yang terjadi? Nah, tuntutan orang tua kan semakin banyak lah. Kenapa kamu kok gini? Kamu gitu, kamu gitulah. Nah, mulai banyak omongan-omongan kayak gitu. Nah, si anak kan makin apa sih? Udah kuliah susah, habis itu dapat tuntutan dari orang tua kayak gitu kan. Nah, itu salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini, yaitu toxic family. Kemudian ada juga yang saya temukan itu adalah ghosting gitu teman-teman. Ada istilah namanya ghosting. Ghosting itu istilahnya ketika lagi anget-angetnya kamu ditinggalin. Iya. Ada yang udah pernah kayak gini belum nih? Lagi deket sama orang gitu kan, lagi intens banget, terus tiba-tiba ditinggalin tanpa sebab kayak gitu kan. Nah, ghosting ini sendiri itu nggak cuma terjadi sama orang yang lagi pacaran, bahkan orang yang lagi PDKT pun itu juga sering dilakukan hal seperti itu. Contoh kasusnya yang udah pernah saya tangani gitu ya, ada temen yang cerita gitu, bahwa dia kenal dari aplikasi dating gitu ya. Nah, ketika PDKT di situ, kok lama-lama si lawan jenisnya ini tuh menjauh gitu kan, tanpa ada sebab apapun, atau malah ada yang langsung hilang tanpa kabar gitu kan. Nah, ini kan jadi apa sih, kok udah lagi mau nempel, udah mau anget, udah mau panas gitu kan, terus tiba-tiba ditinggalin jadi adem dan kita nggak tahu sebabnya. Nah, ghosting di sini adalah ketika seseorang meninggalkan orang lain tanpa ada keterangan atau tanpa ada penjelasan. Jadi langsung ditinggalin gitu aja. Nah, ini juga terkadang itu terjadi pada mahasiswa juga yang biasanya mengerjakan skripsi nih, khususnya iya, apalagi pernah di loh, Kak. Nah, jangan-jangan di sini ada yang Ngaku pernah ya. nih. Mbak Ade, terus Ko Danis, Mbak Fani gitu kan. Udah pernah kayak gitu belum? Tiba-tiba menghilang aja gitu berapa bulan, berapa minggu gitu kan dari dosennya. Supaya nggak ketemu sama dosennya kan gitu. Nah, ini yang biasa disebut sama ghosting, dan ini meningkat drastis sih saat-saat seperti ini karena ya itu kondisi kita kan nggak bisa bertemu dengan orang lain. Akhirnya mengandalkan hanya media sosial, hanya mengandalkan via aplikasi chat gitu. Nah, dari hal ini kita nggak bisa tahu dong interaksi kita dengan orang lain itu seperti apa gitu. Nah, ini yang saya temukan beberapa kasus belakangan ini. Ada juga masalah tentang toxic relationship, itu yang secara general gitu ya. Apalagi sekarang lagi musim LDR.
yang juga lagi ditinggal pas sayang-sayangnya. Apalagi kayak gini kita memang disuruh buat social distancing, physical distancing, kayak gitu kan. Bahkan terakhir ada yang cerita bahwa udah beberapa bulan nih, dia nggak ketemu sama pacarnya. Nggak komunikasi sama sekali nih. Dan nggak ada kejelasan mau dibawa kemana sih hubungannya mereka ke depan ketika masa pandemi seperti ini dan mereka dituntut buat LDR. Kayak Padahal digantung ketika gitu nggak sih, Kak? Iya, benar, kayak digantung. Padahal kayak gini kalau LDR kan sesama pasangan itu harus memiliki apa ya, ikatan dan harapan ke depan itu mau dibawa seperti apa gitu kan ya. Bukan hanya ya udah jalan sendiri-sendiri dan pada akhirnya ada komunikasi yang jelas kayak gitu. Memang cukup banyak sih permasalahan-permasalahan berbau toksik saat ini tuh yang lagi booming gitu ya yang kita hadapi. Bahkan buat yang kayak misal Kodanis gitu ya, kayak misal kalau kita kan ada konseling gitu ya kok ya, kemudian dengerin teman curhat kayak gitu. Nah ada lagi istilah namanya toxic positivity. Nah itu nanti mungkin Kodanis yang lebih ngerti gitu kan, toxic positivity itu kayak gimana sih. Jadi mudahnya itu ketika ada teman yang cerita ke kita malah ngomong, oh sabar aja, pasti nanti bisa ini kok selesai urusanmu, atau ya kok ada masalah berat nih kayak gini. Ah, enggak, itu mah belum seberapa sama masalahku, gitu kan. Nah, ini bisa disebut sebagai toxic positivity. Masa kita baru cerita aja udah ditanggapnya kayak gitu sih. Jadi kayak istilahnya, apa sih mau cerita kok malah tanggapannya kayak gitu. Belum tentu orang yang mau cerita itu dia tipikal orang yang terbuka. Bisa aja dia orang tipikal tertutup dan pada akhirnya dia mau berani cerita, kemudian dapat tanggapan seperti itu, dia jadi nggak mau cerita. Nah, ini nanti bisa menimbulkan ke dampak-dampak yang lain, kayak gitu sih. Itu sih, Kak Ade. Beberapa memang kasus-kasus yang memang lagi booming saat ini, dan memang beberapa teman-teman saya juga mengalami, kayak gitu kan. Gitu. Oke, Kak Agrin. Tadi kan Kak Agrin nyebut ya, ghosting gitu ya. Berarti apakah dari itu ghosting itu bisa masuk ke salah satu ciri dari toxic? Oh, bisa masuk. Karena istilahnya toxic itu kan racun ya. Nah, ketika racun. Istilahnya gini deh. Istilahnya kayak gini. Mbak Ade, kita deket nih ya. Kita kenal dari aplikasi chat gitu kan. Kita kenal dari aplikasi dating gitu. Anggaplah seperti itu. Nah, kemudian ini Mbak Ade tak deketin nih. Gimana nih kabarnya hari ini? Yang awalnya intens, selama beberapa bulan, kena pandemi nih. Terus ternyata aku dapat kenalan lain. Nah, tiba-tiba Mbak Ade tak tinggalin. Padahal Mbak Ade udah mulai berbunga-bunga. Udah mulai kesem-sem. Tak tinggalin gitu aja, gimana perasaannya Mbak Ade? Sakit? Enak. Gak enak kan? Atau sakit kan? PHP juga gak sih itu? Salah satu juga ya, berarti ya? Iya, PHP. Itu kan ngetren banget di kalangan anak muda. PHP. Iya, bener banget. Nah, rasanya nggak enak kan? Gak enak. Ditinggal waktu lagi sayang-sayangnya. Nah, menurut Mbak Ade itu toksik apa nggak tuh? Bisa masuk ke toksik sih. Karena satu, ada nggak kejelasan itu kan. Nah, bahkan ada yang sampai dia mengalami depresi loh kayak gitu. Istilahnya depresi. Belum kenal, tapi udah sampai ke arah yang ada kecenderungan untuk dia stres, kemudian ke arah depresi kayak gitu kan. Itu bahkan ada beberapa kasus yang saya temui seperti itu kayak gitu. Imbasnya tetap psikis ya Kak gitu ya? Yes, bener banget. Bener banget. Oke, terima kasih Kak Yuyus. Iya, nah, tadi ini kan Kak Yuyus bilang, Kak Danis nih, ahli banget dalam perbidangan positivity relationship. Gimana nih Kak, menurut Kak Danis? Perbidangan katanya. Perbidangan. Aku baru tahu ada istilah perbidangan, ya nggak apa-apa. Gini sih sebenarnya kalau menurutku kenapa di Yuyus mungkin banyak cerita gitu ya di masa-masa apalagi COVID gini kan memang banyak hal yang tiba-tiba awalnya baik-baik saja gitu, terutama kalau mungkin teman-teman hubungan ini nggak mesti dengan pacar loh ya, boleh juga dengan kakak beradik mungkin, atau mungkin dengan teman, atau mungkin dengan orang tua kayak gitu. Itu awalnya baik-baik saja, berbunga-bunga gitu ya, indah gitu ya. Tiba-tiba karena
kondisi pandemi ini, physical distancing, nggak bisa melakukan banyak hal, kita jadi merasa apa ya, tiba-tiba semuanya jadi negatif gitu. Nah, kalau teman-teman ingat mungkin apa ya, dulu zaman pelajaran fisika gitu ya, energi itu kan nggak bisa dihilangkan, nggak bisa juga diciptakan gitu, biasanya cuma ditransformasi gitu ya. Jadi kadang itu kondisi pandemi ini kan kita semua menerima energi yang agak negatif gitu ya, berita-berita yang nggak enak, mungkin ketakutan juga kena COVID-19 gitu kan ya. Nah, hasil kita di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya keluar bisa ditransfer ke kegiatan lah, ngapain, mungkin jalan-jalan sore atau mungkin kegiatan pergi keluar kota, keluar negeri, mungkin tiba-tiba di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain, jatuhnya saling ngeracuni nih, saling toksik satu sama lain karena ingin mengeluarkan energi negatif kayak gitu kan. Jadi, kenapa mendadak semuanya jadi toksik gitu ya? Kenapa toksik ini trennya juga jadi naik? Karena ya itu tadi banyak yang saling mentransferkan energi satu dengan yang lain kayak gitu sih. Yus bahas toxic family gitu kan ya, terus toxic relationship gitu. Ada banyak juga sebenarnya kayak toxic positivity, Yus sempat bahas. Kadang ketika orang pengen curhat, misalnya Ade lagi ada masalah gitu ya, pengen curhat ke aku nih, aku nih ada masalah percintaan gini. Nah, karena aku juga penuh dengan muatan emosi negatif gitu ya, yang kayak aku juga stres sama masalah aku sendiri, akhirnya udah kamu nggak apa-apa, santai, itu masalahmu masih enteng kok, tenang, kamu pasti bisa melaluinya. Oh, masalahku nih loh, gini. Akhirnya aku juga jatuhnya di curhat sendiri, menganggap masalahmu enteng gitu kan. Jadi sebenarnya kadang toksiknya ini nggak datang dari diri sendiri, tapi juga dari lingkungan-lingkungan yang bikin kenapa toksiknya itu naik sih kayak gitu. Itu sih ya menurutku. Kalau cuman ya itu tadi, ketika ingin membangun positive relationship, nanti mungkin juga teman-teman bisa share atau nambahin juga ya, intinya harus mentransfer energi yang tadi negatif jadi positif. Nanti mungkin teman-teman juga bisa cerita challenge-nya apa aja, kan banyak banget challenge-nya gitu ya. Jadi yang tadinya pengen positif, positif pun ternyata ada yang toxic kayak gitu ya, Yus ya. Iya, benar. Oke. Ya, Oke, ini itu kan biasanya jadi faktor-faktor yang mempengaruhi biasanya apa aja sih, Kak? Sehingga muncul mengarah ke toxic family, kemudian toxic positivity. Sebetulnya apakah ada faktor-faktor khusus yang mempengaruhi selain karena situasi di rumah aja sejak pandemi ini? Karena kan kasusnya kan menjadi semakin intens ya. Sebenarnya mungkin itu tadi sih ya. Jadi selain ruang geraknya, jadi gini, yang jadi masalah adalah kadang kita ini punya masalah dengan orang tua mungkin, atau punya masalah dengan pasangan mungkin. Cuman karena kita terlalu banyak aktivitas yang dilakukan di luar sebelum pandemi, jadi kita nggak fokus ke sana. Kita nggak ngeh kalau sebenarnya ada masalah. Nah, baru ketika ada pandemi ini, kayak misal dulu awal-awal ya, keluarga benar-benar harus di rumah, orang tuanya jadi sadar, ternyata ngajarin anak itu susah ya gitu ya, selama ini dititipin di sekolah gitu kan ya. Jadi ternyata yang ngajarin anak itu susah, akhirnya orang tua jatuhnya jadi menuntut. Anak-anak yang merasa orang tuanya banyak menuntut, banyak menuntut, terus karena di luar banyak aktivitas jadi bisa tetap senang, ketika di rumah aja jadi seharian dengar tuntutan kayak gitu, jadi stres gitu kan. Pacaran yang tadinya bisa ketemu, kalau lihat wajahnya langsung kesengsem, begitu digandeng, dibeliin es krim langsung seneng, tiba-tiba harus LDR gitu kan. Yang satunya harus pulang kampung ke Solo, yang satunya di Semarang kayak gitu misalnya. Jadinya stres, mulai muncul, kamu kok nggak ngabarin aku di mana aja kamu seharian, kamu pergi sama siapa? Nah, muncullah mulai toksik itu muncul. Jadi sebenarnya banyak faktor sih ya, cuman lebih ke arah yang tadinya kita membagi fokus ke banyak hal, jadi karena fokus kita mulai tersempitkan kan, karena karantina, karena physical distancing, karena energi negatif dari berita-berita pandemi juga. Hasilnya itu tadi, yang ke-transfer keluar energi negatif. Kalau menurutku sih itu aja sih sebenarnya faktor utamanya loh ya.
Oke, terima kasih Kak Denis. Kemudian ini ke kakak yang satu ini nih, Kak Stefani Nonanita. Gimana nih Kak? Oke, halo semuanya. Hari ini kita membahas masalah toksik. Ada dua hal yang mau aku sampaikan, aku sharing dan juga mau aku tanyakan sih ke teman-teman semuanya. Yang pertama, tentang toxic relationship dan toxic family yang tadi Kak Yuyus bilang itu ya. Nah, aku mau tanya itu. Yang pertama nih, aku sharing dulu tentang toxic relationship. Aku sharing masalah toxic relationship itu dari aku sendiri sih pribadi. Aku sebelumnya nggak pernah tahu toxic relationship itu seperti apa. Ketika aku menjalin hubungan dengan pasanganku selama 1 tahun, aku tuh dari awal pacaran tidak tahu, bahkan aku tidak sadar kalau hubunganku ini sudah masuk toxic relationship gitu. Aku baru menyadari itu ketika semakin ke sini hubungannya sudah nggak sehat, yang terutama adanya kekerasan, adanya rasa nggak aman, kecemburuan, suka merendahkan, dan juga kadang ada sih istilah yang abusive gitu ya, aku nggak begitu paham sih tentang abusive itu apa, cuman katanya tuh dengar-dengar ada levelnya, dari yang kekerasan verbal sampai kekerasan fisik itu, nah itu sudah terjadi dan sudah aku alamin waktu itu kemarin ya. Nah di sini aku mau menyampaikan juga, kira-kira hubungan yang seperti itu memang sudah jelas tidak akan bisa berlanjut lama, atau hubungan itu tuh sebenarnya hanya karena kita keadaan pandemi ini nggak ketemu, seperti tadi yang Kak Denis bilang, gara-gara pandemi ini nggak ketemu, terus berakibat yang awalnya baik-baik aja jadi suka marah, jadi suka egois, cemburu dan lain sebagainya, bahkan sampai ke tingkat level kekerasan. Kadang di sini tuh aku masih bertanya-tanya gitu loh, karena dari awal hubungan baik-baik saja, tapi menginjak terakhir, nah itu aku merasa kok ini aneh ya gitu loh. Nah satu lagi, otomatis dengan adanya ciri-ciri yang aku sampaikan tadi, kekerasan fisik, verbal, merendahkan, egois, dan sebagainya, pasti kan itu menimbulkan trauma ya, menimbulkan trauma tersendiri untuk orang yang mengalami itu gitu loh. Nah, bagaimana sih kira-kira caranya untuk menyembuhkan rasa trauma itu? Dari teman-teman itu bagaimana caranya supaya kita bisa sembuh dan kita nggak takut untuk mengenal, dan kita nggak takut untuk menjalin relation lagi sama orang yang baru gitu. Yang kedua, aku mau menyampaikan tentang toxic family. Di sini juga dari pengalamanku sendiri ya. Mungkin aku nggak tahu nih teman-teman yang lainnya, di dalam keluarga teman-teman itu pulang malam contohnya, pulang malam jam 8 itu sudah dianggap salah atau masih wajar dan lain sebagainya. Nah, di sini aku mau sharing tentang pengalamanku kalau aku di rumah itu jam 8 malam harus pulang. Terus yang kedua, nggak boleh bawa cowok ke rumah. Kalau bawa cowok itu statusnya benar-benar teman gitu. Yang jadinya aku sangat-sangat dilarang untuk berpacaran. Itu ya nyambung juga ya ke toxic relationship tadi. Terus yang ketiga, ketika anak itu kan bertumbuh ya. Nah, satu sisi kita mau masuk kuliah atau kita mau masuk jurusan apa, di mana, itu tuh pasti kan kita sharing ya ke keluarga kita, ini enaknya masuk kemana nih, ini enaknya kemana, ke tempat mana, dan lain sebagainya. Itu ada juga orang tua yang merasa kalau kalau kita curhat, kita cerita, orang tua nggak mau mendengarkan gitu. Nah, bahkan malah ada yang merasa rumah itu sudah bukan menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal gitu loh. Nah gitu, aku mau tanya sebenarnya itu sudah masuk toksik atau enggak, dan aku juga mau tanya gimana sih caranya kita tuh
biar bisa nyaman, biar bisa komunikasi yang baik sama orang tua. Nggak cuma orang tua ya, sama pasangan kita gitu sih. Itu yang harus Oke, ditanyakan. baik Kak Stefani. Kalau untuk Mbak Vita sendiri, Mbak, apakah ada relevansinya dengan misal tadi antara toksik dengan kekerasan yang dialami oleh salah satu narasumber? Apakah seperti itu? Mbak Iya. Vita? Oke. Ya, tadi di mute. Oke, sebetulnya sangat berhubungan ya, karena sebenarnya toxic relationship ini sebenarnya adalah kebalikan dari positive relationship. Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa kok kita tidak dihargai, kemudian merasa bahwa diri kita tidak memiliki komunikasi yang terbuka atau mereka yang tidak terbuka ke kita, bahkan kita punya hubungan yang bisa dikategorikan tidak setara atau ada yang mendominasi gitu ya, itu sudah masuk dalam hubungan yang sifatnya toksik itu tadi ya, membuat kita nggak nyaman, membuat kita cemas, kemudian membuat kita merasa aku kayaknya harus cari pelarian yang lain. Nah, itu juga adalah bagian dari efek toxic relationship. Nah, relevansinya tentu saja ada, Adik. Bahkan kalau lebih parahnya lagi gitu ya, kalau kita bicara toxic relationship, di mana di dalamnya itu selalu pasti ada dominasi, tidak mungkin tidak gitu ya. Dan biasanya yang mendominasi itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang merasa dirinya paling benar, dirinya paling berwawasan, dirinya paling berhak gitu ya, dirinya yang punya kuasa. Di sanalah lahir kekerasan gitu. Jadi sebenarnya kekerasan itu selalu lahir ketika sebuah hubungan itu tidak dalam konteks yang setara kepada siapapun. Misalkan kekerasan terjadi pada anak karena adanya hubungan yang tidak setara antara orang tua dan anak, ya kan? Orang tua merasa benar, gak boleh pulang malam karena ya kan aku orang tua gitu ya Fani ya. Aku tahu dong misalkan yang terbaik buat kamu gitu. Tapi kan belum tentu juga apa yang disampaikan orang tua itu betul gitu ya. Dan misalkan Fani pulang malam ya karena ada banyak urusan, mungkin juga ada diskusi-diskusi dengan teman yang lain di luar dan lain sebagainya. Ada banyak alasan lah gitu ya. Kemudian hubungan yang tidak setara lagi biasanya sama siapa? Pacar gitu ya. Umumnya memang kalau dalam hubungan teman dekat gitu ya, mungkin bahasanya kalau anak muda bilang pacaran gitu ya, itu biasanya laki-laki yang mendominasi. Tetapi gitu ya, tidak selalu laki-laki. Perempuan pun sekarang banyak gitu ya, perempuan banyak. Kenapa? Karena itu tadi, saat ini mungkin saja di dalam sebuah hubungan itu, yang punya kuasa, yang berhak, yang merasa paling dibutuhkan, yang merasa sangat dicintai, itu adalah si perempuannya. Jadi perempuannya dengan sangat bebas gitu ya, dalam tanda petik mendominasi si laki-laki sehingga laki-lakinya kemudian merasa, aduh kayaknya aku nggak bisa deh berbuat apapun gitu ya, takutnya nanti aku diputusin gitu. Nah, jadi itu juga adalah hubungan yang tidak setara. Dan hubungan yang tidak setara ini bisa terjadi kepada siapapun deh gitu. Jadi sangat relevan sekali sebetulnya bicara toxic relationship dengan kekerasan itu sendiri. Itu sih. Tapi kalau misalkan kita coba berangkat dari kekerasan gitu ya, Dek. Sebenarnya kekerasan atau kita bisa bilang ini ya, eskalasi atau peningkatan kekerasan di masa pandemi ini memang luar biasa meningkat tajam gitu ya. Dan menariknya adalah kekerasan ini ada di dalam relationship itu sendiri. Kenapa? Karena ketika di Indonesia sendiri bulan Maret kita sudah menerima informasi bahwa COVID-19 activate gitu ya di Indonesia, dan kemudian banyak sekali daerah atau kota yang memutuskan untuk melakukan PSBB, restriction di mana-mana.
sekolah sekolah kemudian aktivitasnya pindah ke rumah semua, kemudian kita working from home, itu merubah pola relation kita dari yang interaksi langsung menjadi by online gitu ya. Dan itu merubah relasi, baik itu yang ada di dalam relasi hubungan kita antar teman atau mungkin antar rekan kerja, dan juga merubah hubungan relasi di level domestik, relasi kita terhadap orang tua dan lain sebagainya. Maka gitu ya, kekerasan yang paling tinggi direkod saat ini adalah di area domestik. Nah, sebetulnya Kak Vita punya apa ya, sajian datanya nih. Jadi apakah kita mungkin langsung akan sedikit moving ke sajian data kekerasan di Indonesia, karena kita akan coba melihat gitu ya, sebetulnya siapa sih yang paling banyak mendapatkan kekerasan di masa pandemi seperti ini, usia berapa gitu ya, dan siapa sih sebetulnya pelakunya gitu ya. Selama ini kan memang terakhir-terakhir sebelum pandemi COVID, kita masih disajikan data bahwa kekerasan itu paling sering dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan atau anak. Kita akan coba lihat deh untuk data di tahun 2020 yang didapatkan oleh teman-teman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti apa. Mungkin boleh di-share, Ade, kita bisa lihat bareng-bareng nih, karena saya pikir grafiknya sangat menarik gitu ya. Kita tunggu sebentar untuk share screen. Iya, next mungkin langsung ke slide yang kedua. Slide selanjutnya. Ya. Nah, ini teman-teman baik yang hadir bersama saya sore ini gitu ya, menjadi teman diskusi, dan juga teman-teman yang mungkin menyaksikan di rumah masing-masing. Ini sebetulnya adalah sajian data yang direcord selama 2020. Namun kita bisa lihat bahwa sebetulnya COVID-19 ini kan sebenarnya dimulai di awal Maret ya, declarekan ke seluruh pelosok Indonesia bahwa COVID-19 ini sudah masuk dan kita harus sudah memulai restriction. Disitulah data-data kemudian menjadi penting untuk dilihat, dan ini kita sudah ada di bulan Agustus, dan ini sebenarnya data-datanya masih relevan karena tahun 2020. Di sisi sebelah kiri saya, kiri atau kanan nih? Pokoknya sebelah kiri, jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian. Nah, lagi-lagi yang paling tinggi adalah rumah tangga, gitu teman-teman. Ada sekitar 4.769 kasus. Ini tidak terpilah kasus berat saja ya. Jadi ini secara general ada kasus ringan, sedang, berat, itu ada sekitar 4.700, hampir menyentuh 5.000. Kemudian tertinggi nomor 2 itu adalah kekerasan lainnya. Kenapa di sini tertulis kekerasan lainnya? Karena ini disinyalir kekerasan-kekerasan yang berbasis online, yang teman-teman Kemen PPA belum kemudian memiliki metode gitu ya yang clear untuk mengklasifikasi kekerasan online sendiri gitu, karena ada banyak sekali kekerasan berbasis online, ada GBV dan lain sebagainya. Jadi lainnya ini disinyalir sepertinya ini adalah berasal dari virtual atau online. Kemudian kasus tertinggi yang ketiga itu ada di tempat fasilitas umum. Ini sebetulnya masih menjadi angka yang tinggi sebelum COVID-19 juga. Kemudian kita lompat ke sebelahnya, kita akan coba lihat jumlah korban gitu ya, berdasarkan tempat kejadian. Kalau yang tadi kita coba lihat kasusnya berdasarkan tempat kejadian, kita akan lihat korbannya berdasarkan tempat kejadian. Yang pertama yang paling tinggi adalah rumah tangga. Jadi ranah domestik ini menjadi area yang area yang ini ya, top gitu ya, yang selama COVID-19 ini banyak sekali ditemukan kekerasan-kekerasan, termasuk ini ya, kekerasan antara orang tua dan anak, kemudian suami dan istri ataupun sebaliknya. Kemudian yang lainnya adalah lainnya ini juga beberapa teman-teman mengaitkannya dengan online atau virtual. Kemudian di top level yang ketiga itu ada di fasilitas umum. Mungkin next, Ade.
Oke. Nah, ini adalah jenis kekerasan yang dialami korban. Jadi tadi kalau kita ngomongin tentang toxic relationship gitu ya, apakah ada di sini gitu ya? Jadi kalau kita melihat secara data, itu tetap yang paling tinggi kekerasan fisik gitu. Selama 2020 terhitung terakhir recordingnya pastinya akhir Mei ya, jadi masih menduduki urutan yang kedua justru malah fisik. Kemudian urutan yang pertama lagi-lagi kekerasan seksual, dan yang ketiga baru kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini sangat menaik tajam gitu ya dari data record 2019 tentang kekerasan oleh Kemen PPA. Jadi sebetulnya angka kekerasan psikis ini juga tentu saja bisa dikaitkan dengan toxic relationship gitu, atau misalkan banyak sekali perempuan atau anak yang mengalami kekerasan baik verbal maupun non fisik yang bisa dikategorikan kekerasan psikis. Kemudian next Mbak Ade. Ya, ini sebetulnya yang paling menarik teman-teman. Jadi kita akan coba melihat korban berdasarkan usia. Jadi kalau ngomongin tentang toxic relationship sebagai bentuk dari kekerasan gitu ya, meskipun itu bukan kekerasan secara fisik, tapi itu masuk ke dalam kekerasan psikis yang di dalamnya ada kekerasan verbal, kemudian ada pelecehan dan lain sebagainya. Kita lihat di sini, korban yang berdasarkan usia itu ada yang paling tinggi itu di rentang 13 sampai 17 tahun. Kalau kita lihat rentang usianya 13 sampai 17 tahun itu di sekolah SMP dan SMA. Kalau kita analisa lebih dalam lagi, disinyalir ini anak-anak yang kemudian mendapatkan kekerasannya selama situasi pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi bisa dibilang ini bisa saja terjadi pada saat homeschooling mereka. Kemudian korban kekerasan yang kedua yang paling banyak itu usia 25 sampai 44 tahun ini dikatakan anak muda ya, anak muda menjelang dewasa gitu, atau anak muda dan dewasa. Jadi sesuai data gitu ya, yang nomor 2-nya adalah di usia-usia kaum muda. Kemudian kekerasan nomor 3 yang paling banyak itu adalah di usia 6 sampai 12 tahun. Sebenarnya ini situasi atau fenomena yang menarik ya teman-teman ya. Ketika kita bicara tentang tadi positive relationship, toxic relationship, kemudian toxic family, itu kita sedang membicarakan rentang usia 13 sampai 17 tahun dan 25 sampai 44 tahun. Sebagai saya yang usia 17 tahun gitu, mungkin saya menjadi part of gitu ya, bagian dari fenomena ini gitu ya, fenomena relation ini gitu. Jadi memang di situasi COVID-19 ini relationship itu menjadi sangat happening karena orang polanya menjadi berubah, biasanya komunikasi langsung menjadi enggak, orang banyak sekali mendapatkan kekerasan dan pelecehan berbasis online, orang kemudian banyak sekali tiba-tiba yang biasanya dia aktif sekali gitu ya, diskusi-diskusi secara langsung ini kemudian berubah menjadi diskusi-diskusi online, membuka peluang untuk si orang tersebut juga punya double karakter, karena dia sangat aktif gitu ya secara virtual gitu ya, berteman dengan siapa saja, kemudian dia bisa pakai karakter apa saja, karakter pendiam, karakter nanti kalau dengan grup WhatsApp yang ini aku pakai karakter yang ramah gitu ya, nanti teman-teman psikolog yang ini deh bisa jelasin. Nah ini yang untuk yang sebelahnya itu adalah korban berdasarkan pendidikan ya, sebenarnya masih relevan dengan apa yang saya jelaskan di usia tadi. Next Mbak Ade. Oke. Ya. Nah, ini nggak kalah menarik lagi. Pelaku berdasarkan hubungan, gitu ya.
Mungkin dalam pikiran kita pelaku kekerasan biasanya adalah orang asing karena kemudian dia tiba-tiba misalkan melakukan perampokan, penjamretan, pemerkosaan gitu ya. Tapi lagi-lagi gitu kita bisa lihat di sini hubungan pelaku berdasarkan hubungan yang paling tinggi nomor pertama itu adalah suami istri. Kemudian yang kedua adalah pacar atau teman gitu. Jadi kekerasan itu kemudian menjadi sesuatu hal yang kita sangat bisa bongkar gitu ya. Apakah kekerasan ini kekerasan fisik atau yang tadi saya sebutin toxic relationship seperti yang tadi didiskusikan sama teman-teman gitu. Jadi sangat relevan apa yang kita sampaikan hari ini gitu ya, karena memang fenomenanya saat ini kekerasan itu banyak terjadi di dalam hubungan pacar atau pertemanan gitu. Bahkan selama pandemi COVID-19 ini, karena data ini adalah data 2020. Kemudian kalau kita bicara tentang pelaku berdasarkan jenis kelamin, lagi-lagi, ini mohon maaf yang laki-laki ya, lagi-lagi pelakunya adalah laki-laki gitu ya. Bukan saya ingin agar laki-laki kemudian terpojokan, tidak, tapi memang secara data gitu ya, karena tadi ya, mungkin laki-laki tidak menginginkan untuk melakukan kekerasan, tapi karena di dalam budaya yang patriarki di mana laki-laki punya privilege gitu ya, punya kuasa lebih, punya power, punya hak gitu ya, hak istimewa bahkan gitu, dijadikan number one gitu dalam hal apapun termasuk mengakses pendidikan, informasi, teknologi dan lain sebagainya. Maka kemudian itu yang membangun situasi bahwa laki-laki itu sangat berpotensi untuk bisa melakukan kekerasan terhadap perempuan. Tapi perempuan juga bisa menjadi pelaku kekerasan. Terbukti ada 718 perempuan yang menjadi pelaku tindak kekerasan. Next, Ade. Ya. Ini yang terakhir teman-teman, jadi kalau kita bicara tentang kekerasan ya, kita juga harus bicara tentang layanan atau sistem dukungan yang lain. Tadi kalau Fani bilang, jadi gimana nih Kak, gimana caranya untuk stress healing atau apa tadi, self healing atau misalkan supaya terbebas dari trauma agar punya hubungan yang lebih baik gitu ya. Sebenarnya ada berbagai macam bentuk layanan gitu yang tersedia gitu, yang disediakan oleh negara gitu, atau dalam hal ini adalah pemerintah. Namun kita bisa lihat jumlahnya sangat terbatas dan jenis pendampingannya pun sangat terbatas. Kita bisa lihat misalkan jenis layanan yang diberikan nomor pertama yang paling tinggi selama tahun 2020 ini adalah tentang layanan pengaduan. Jadi layanan pengaduan itu seperti hotline, teman-teman. Saya nggak tahu kalau di Semarang ada atau tidak layanan hotline untuk korban kekerasan gitu. Tapi untuk masa pandemi COVID-19 ini kemudian hotline-nya dikembangkan menjadi hotline layanan curhat. Nah, saya nggak tahu nih, kalau di Semarang atau di Jawa Tengah itu seperti apa, tapi kalau di Jawa Barat itu khususnya di Bandung Raya gitu ya, itu ada namanya hotline curhat, namanya hotline Tiara. Jadi anak-anak remaja, anak-anak muda gitu ya, kalau menemukan kecemasan, ketakutan, kemudian mendapatkan kekerasan, terus dia galau gitu ya, dia bisa menghubungi nomor itu untuk sekedar curhat gitu. Jadi tidak hanya mendapatkan kekerasan fisik saja, tapi teman-teman kaum muda ini boleh mengakses hotline itu untuk teman curhat. Karena banyak sekali dari teman-teman kaum muda yang tidak mempercayai temannya gitu, takut ngebocorin lah, kemudian takut nanti disebarluaskan dan lain sebagainya. Nah, ini tadi ya, jenis layanan yang diberikan adalah yang paling tinggi pengaduan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga adalah bantuan hukum. Jadi memang jenisnya sedikit banget gitu ya, nggak ada misalkan tentang pendampingan yang lebih intensif mengenai tadi stress healing atau misalkan trauma-trauma yang bukan kekerasan fisik ya, maksudnya trauma-trauma karena kekerasan psikis gitu. Selalu pendampingan psikis itu harus disertai dengan awalnya dia harus mengalami kekerasan fisik dulu.
baru kemudian diperhatikan, oh ya ini kayaknya psikisnya terganggu dan lain sebagainya. Padahal nggak juga gitu. Jadi kekerasan itu kan nggak hanya fisik ya. Kalau kita udah mengalami satu kekerasan psikis itu kan juga dampaknya luar biasa. Kalau tidak didampingi itu pasti akan sulit gitu loh ke depannya. Nah, mungkin kalau untuk Fani terakhir dari saya, mungkin ya, karena kita bicara positive relationship, kalau sudah punya hubungan yang disinyalir toxic relationship, udah putus belum, Fani? Udah ya, oke. Okay. It is solved, but belum selesai sepenuhnya karena dirimu harus bisa solve yourself gitu ya. Pastinya yang harus dilakukan adalah kemudian memahami diri bahwa kita tidak ada dalam satu hubungan yang kedepannya itu nggak boleh nggak setara gitu. Jadi dan menghargai diri sendiri untuk tidak mengiyakan apapun yang diminta pasangan kita, sekalipun pasangan kita menganggap itu sesuatu yang baik untuk kita berdua gitu. Karena di dalam hubungan yang positif itu kan syaratnya ada banyak ya. Setara gitu ya. Setara itu kan punya makna banyak gitu. Setara dalam komunikasi, setara dalam menyampaikan pendapat, setara dalam hal untuk didengarkan gitu ya. Setara dalam hal mengambil keputusan gitu. Kemudian selain masalah komunikasi, di dalam hubungan positif itu yang tidak boleh dihindarkan menjadi syarat wajib adanya hubungan yang positif, sebetulnya lebih kepada kita mampu memberikan kebermanfaatan gitu ya antara satu sama lain gitu. Jadi yang satu tuh nggak boleh mengambil manfaat dari pasangannya gitu ya, lebih kepada memanfaatkan gitu ya. Yang satu juga tidak boleh seperti itu. Jadi sama-sama kita bisa bertumbuh, berkembang bersama dan mengambil manfaat dari hubungan itu bersama-sama. Nggak cuma salah satu aja, apalagi sampai memanfaatkan. Kalau dari saya begitu, Ade. Maaf terlalu panjang, silahkan kembali ke Ade. Baik, terima kasih Mbak Vita. Semoga menjawab ya untuk Kak Stefani. Ya. Nah, berhubung karena yang namanya menjalin sebuah hubungan itu tujuannya itu secara tidak langsung adalah ke positivity relationship, betul ya kakak ya. Nah, kalau dari sisi teman-teman dari latar belakang psikologi nih, bagaimana cara untuk membangun sebuah positivity relationship beserta challenge atau tantangan yang dihadapi ketika kita membangun sebuah hubungan tersebut. Oke, siapa dulu yang mau memulai, Kak Denis atau Kak Yuyus nih? Saya beri kebebasan. Yuyus dulu mungkin. Oke, Kak Yuyus. Oke. Kalau dari saya ini sih, tadi berkaitan dengan pertanyaan Mbak Fani gitu ya, yang masalah toxic relationship kayak gitu. Tadi kan memang syukurnya Mbak Fani itu udah putus gitu ya. Jadi nggak lagi terkekang dalam kondisi toxic relationship itu sendiri gitu kan. Karena sudah ada unsur kekerasan. Nah, di mana unsur kekerasan ini biasanya akan susah hilang nih. Biasanya ini susah hilang karena udah jadi tabiat gitu ya. Jadi kalau itu sudah dilakukan biasanya nanti akan terulang lagi dan terulang lagi. Kebetulan saya juga pernah ada kasus gitu, si pihak perempuan ini yang dapat kekerasan dari si cowok kayak gitu kan. Dan pada akhirnya itu jadi kayak lingkaran setan gitu. Ketika si perempuan ini belum bisa rilis, belum bisa move on dengan baik, pada akhirnya si perempuan ini cari cari mangsa baru gitu. Cari mangsa baru, cari pacar baru buat dia ngelampiasin apa yang udah dia rasain waktu itu. Nah, ini yang jangan sampai kejadian kayak lingkaran setan kan. Ketika belum selesai terus cari yang lain. Nah, jadi memang kalau memang belum siap ya udah mending nggak usah cari dulu gitu kan. Kamu self healing dulu istilahnya. Kamu mempersiapkan dirimu menjadi lebih baik terlebih dahulu. Nah, ada lagi memang untuk mencari pasangan itu jangan sampai kita juga downgrade kayak gitu kan. Misal saya nggak mau nih cari pasangan yang nggak suka sama pasangan yang merokok.
dapetnya pasangan yang merokok, tapi aku mau ngerubah dia buat nggak ngerokok gitu kan. Lah, emang siapa kamu? Kamu psikolog mau ngerubah dia dari orang yang ketergantungan merokok jadi nggak ngerokok. Padahal untuk merubah sifat itu tuh susah. Begitu juga ketika dia sudah melakukan kekerasan fisik kayak gitu kan. Apalagi kalau itu udah nggak sekali, 2 kali, bahkan itu berkali-kali. Nah, ini yang perlu jadi tanda seru atau jadi warning buat kita sendiri. Perlu nggak sih ini dilanjutin gitu kan. Nah, kalau ini udah ada unsur kekerasan, ya udah mending tinggalin, cari yang lain gitu kan. Lepaskan. Nah, untuk cara move-nya gimana? Kalau biasanya nih, kalau aku menyarankan ke teman-teman gitu, sosialisasi dulu deh ke teman-teman yang lain. Bangun jejaring yang banyak gitu kan. Baik yang lawan jenis maupun sesama jenis gitu. Ikut komunitas, terus juga gerakan lakukan hobimu, lakukan kesukaanmu gitu. Misal Mbak Fani sukanya menulis, ya udah lakuin suka nulis, setiap hari nulis kayak gitu. Ya udah lakuin itu. Itu sebagai salah satu media buat rilis emosi negatifnya kayak gitu kan. Itu bisa dilakukan. Nah, terus yang bisa dilakukan adalah komunikasi. Ini yang penting nih, komunikasi. Jadi ketika kebetulan memang saya pernah ini ya, sedikit sharing bahwa dulu saya tuh pernah ada kecenderungan buat depresi. Kayak gitu. Nah, ketika yang saya lakukan waktu itu apa? Saya ke profesional waktu itu. Saya ke profesional, kemudian memang dikasih tahu bahwa komunikasi itu penting gitu kan. Kamu breakdown dulu masalah-masalahmu gitu kan. Nah, kamu cerita ke orang lain yang memang kamu percaya. Siapa? Biasanya tiap orang tuh pasti punya teman kepercayaan gitu kan. Dan itu emang sudah deket gitu. Walaupun udah deket, pasti kamu belum tentu kamu mau cerita totalitas. Belum tentu kamu cerita semuanya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu cerita apa yang bisa membuat meringankan bebanmu. Apa yang bisa meringankan bebanmu. Itu yang penting. Tidaknya, kadang kalau orang cerita itu biasanya ada 2. Yang pertama, dia cuma mau cerita. Terus yang kedua, dia itu mau dapat saran. Nah, ketika kamu mau cerita, kamu mending ngomong gini, aku mau cerita nih, tapi aku nggak butuh tanggapanmu. Jadi ketika kamu cerita, temanmu ya udah biasa aja, oh gitu, oh ya udah, dan kamu nggak merasa tersinggung karena kamu cuma ngomong, aku butuhnya didengerin aja. Berarti saat itu kamu hanya butuh teman pendengar. Nah, kemudian kamu ada kasus lain, aku pengen cerita nih, aku ada kasus kayak gini nih. Minta tolong dong tanggapanmu kayak gimana. Aku harusnya kayak gimana ya kalau aku putus sama pacarku kayak gini. Nah, temanmu tuh baru berhak, dia punya kebebasan buat menyatakan pendapatnya. Nah, itu baru kamu bisa nerima, oh kayak gitu. Nah, ketika temanmu ini menyatakan pendapatnya, kamu terima dulu baik-baik. Jangan langsung kamu, nggak bisa, ini kayak gini, kayak gini. Nah, itu. Ketika kamu cerita komunikasi, sampaikan dulu tujuanmu komunikasi itu apa sih, gitu. Karena ini yang penting, dan ini yang sering terjadi dengan adanya istilah toxic positivity itu tadi. Karena pada awalnya kita nggak cerita, aku cerita tuh mau apa sih, mau cuma didengerin, apa mau diberi saran, gitu kan. Jadi posisi teman yang mendengarkan, itu jadi kayak serba salah, kayak gitu kan. Nah, ini penting buat kita sendiri gitu kan. Jadi ketika emang teman-teman di sini yang biasa dengerin curhat teman, kamu tanya dulu, nah tujuanmu mau cerita buat apa nih, gitu kan. Mau kasih saran atau mau tak dengerin gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman itu kebanyakan teman dia hanya ingin didengarkan saja, bukan mau minta tanggapan gitu. Tapi yang banyak terjadi, itu banyak orang yang malah menanggapi. Padahal si orang itu nggak mau ditanggapi, cuma mau didengerin aja. Kayak gitu. Itu yang pertama tadi. Sadari dulu tuh tadi kasusnya seperti apa. Kalau memang sudah ada kekerasan, ya udah, hindari. Lakukan hal yang kamu sukai. Terus yang kedua, lakukan komunikasi dengan baik. Komunikasi 2 arah itu tadi. Kalau kamu main cerita, ya udah cerita. Tujuanmu mau apa. Supaya lawan bicaramu juga ngerti, oh Mbak Fani itu lagi pengen didengerin. Oh Mbak Fani itu lagi butuh
saran. Oh, Mbak Fani tuh lagi butuh teman buat hangout. Kayak gitu. Nah, itu yang mungkin bisa saya sharingkan gitu ya ke teman-teman di sini ke depan, bahwa komunikasi itu yang penting buat relasi antara diri sendiri dengan orang lain, entah itu keluarga, orang tua, pacar, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Itu sih Mbak Adi kalau dari saya. Mungkin nanti Ko Danis Oke. mau nambahin. Iya. Untuk Kak Danis. Oke. Tadi aku tertarik sama Oke. datanya dari Mbak Vita gitu ya, bahwa apakah kekerasan itu kan nggak cuma datang dari fisik, tapi juga psikis gitu. Dan terjadinya pun nggak secara langsung, kadang juga online gitu. Kita lihat juga lagi banyak kasus memang hari-hari ini. Bahkan kalau tadi pelakunya juga ada 718 wanita yang melakukan, walau yang ribuan laki-laki gitu ya. Bahkan perilaku kekerasannya pun itu nggak terjadi melulu untuk lawan jenis. Jadi nggak laki-laki ke perempuan, nggak perempuan ke laki-laki. Karena hari-hari ini juga terjadi laki-laki ke laki-laki, perempuan dan ke perempuan gitu. Iya. Artinya misal kayak ada kasus beberapa minggu lalu gitu ya, ada pegawai di coffee shop tertentu yang mengamati cewek menggunakan CCTV gitu, dengan CCTV. Nah, jatuhnya adalah bukannya sesama gender itu malah sesama perempuan itu sesama jenis kelamin justru mendukung, tapi justru salah siapa suruh pakai baju terbuka. Makanya kalau nongkrong duduknya sopan dikit atau apa, justru menyalahkan, justru membentuk bahwa kamu itu ya nggak sebagaimana cewek mestinya gitu. Standar-standar yang dibuat oleh pendapat-pendapat orang ini justru kadang-kadang jadi toksik buat diri sendiri gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita awalnya jadi korban, tadi kayak Yus bilang, kita jadi korban toksik, justru jatuhnya kita yang akhirnya jadi pelaku toksik ke orang lain gitu. Kita perlu waspada bahwa omongan kita, perilaku kita, apapun yang kita perbuat kepada orang lain itu bisa jadi toksik juga, bisa beresiko jadi toksik. Nah, itu sih yang perlu kita waspadai kayak gitu. Itu yang supaya apa ya? Supaya positive relationship ini terbentuk gitu. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk kamu harus jadi orang baik ke aku gitu. Karena versi orang baik setiap orangnya itu beda-beda. Gitu. Baik buatku, belum itu baik buatmu. Yang perlu kita lakukan adalah jadi versi yang terbaik buat diri kita. Karena begitu kita jadi yang terbaik buat diri kita, itu kita misalnya, aku tuh orangnya nggak suka dijahatin gitu. Aku juga nggak suka jahat ke orang. Aku orangnya nggak suka dikata-katain, otomatis aku juga nggak akan ngata-ngatain orang, gitu kan. Nah, yang kayak gitu yang perlu kita sadari, bahwa nggak melulu kita yang, aduh aku kok merasa jadi orang di lingkungan yang toksik ya, tapi jangan sampai kita justru jadi orang yang toksik juga ke orang lain. Nah, kalau masalah gimana sih menolong diri sendiri, kalau misal tadi kan udah teman-teman juga mungkin udah sharing bahwa mencari bantuan itu penting gitu. Intinya sih kalau dari aku mungkin sama kayak Yuyus, cuman aku mungkin rangkum dalam 3 kata yang sederhana ya. Gimana sih membantu diri kita supaya bisa pulih, supaya bisa membentuk positive relationship gitu. Yang pertama kita perlu mengenal. Jadi 3M yang kasih 3M deh. Yang pertama mengenal. Kita perlu mengenali diri sendiri dan orang lain gitu. Kita perlu mengenal apa yang kita butuhkan, kita perlu mengenal apa yang seperti apa kepribadian kita perlu mengenal apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan, kayak gitu. Nah, ketika kita sudah mengenal diri kita harus menerima M yang kedua nih. Kita harus menerima, oke, aku adalah orang seperti ini, berarti aku apa yang perlu mungkin aku kembangkan gitu. Bukan berarti aku kok ternyata misalnya kayak dulu lah kita di mata kuliah tertentu atau mungkin di pelajaran tertentu gitu ya, bukan malah aduh aku ternyata goblok di mata pelajaran ini gitu ya, tapi kita harus kayak oke, kalau aku memang saat ini baru segini kemampuanku di mata kuliah ini atau mata pelajaran ini, berarti ada yang perlu kukembangkan gitu. Jadi bukannya menyalahkan diri, self blaming gitu, jangan, tapi justru apa yang perlu kita kembangkan. Nah, apa yang perlu kita kembangkan ini datang dari penerimaan itu tadi. Yang pertama mengenal, yang kedua menerima, yang ketiga mencintai. Cinta ini kan emosi positif ya Yus ya. Cinta ini emosi positif, harusnya melahirkan dampak-dampak yang positif juga. Self love. Saat ini tuh lagi booming juga istilah self love gitu. Gitu sendiri.
ketika kita mencintai diri sendiri, itu jatuhnya juga pasti akan positif ke orang lain. Mencintai diri sendiri itu bukan egois loh ya, bukan yang oke, pokoknya aku harus memikirkan diriku sendiri tanpa memikirkan orang lain. Bukan gitu. Self love itu adalah mencintai diri sendiri, mengembangkan diri sendiri sehingga ketika kita dibutuhkan oleh orang lain, kita bisa berguna untuk orang lain, itu kita juga akan jadi versi yang lebih baik karena kita mencintai diri kita sendiri. Nah, kalau sudah mencintai itu, berarti kita harus mengembangkan diri kita itu tadi, terus kita juga jangan ragu untuk mencari bantuan. Karena kan kita nggak mungkin numpuk sampah di rumah terus tanpa membuangnya ke tempat pembuangan akhir kan. Ya kan, rumahnya tahu oleh sampah gitu kan. Jadi kita juga kadang perlu untuk membuang hal-hal yang mungkin kita rasa itu toksik buat diri kita ke satu tempat, minta bantuan ke profesional. Mungkin tadi kalau di Bandung ada hotline-nya gitu ya. Kalau di Semarang itu teman-teman bisa mainlah ke IG-nya Fakultas Psikologi Unika gitu. Kita ada tim konseling gitu. Nggak melulu tentang COVID juga nggak apa-apa. Kemarin aku juga dapat kasus tentang positive relationship gitu, di mana cowoknya nih, loh kamu kok cowok, kamu kan cowok harusnya bisa nganterin aku kemana-mana, harusnya nurutin semua kemauanku dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu juga teman-teman boleh curhat, boleh mencari bantuan di sana. Tim konselingnya juga ada teman-teman dari sahabat psikologi itu, memang tim konselingnya Unika, Fakultas Psikologi Unika, teman-teman boleh cari bantuan di sana gitu. Jadi intinya cari bantuan itu bukan berarti diri teman-teman lemah ya, tapi justru ketika teman-teman berani mencari bantuan, itu berarti teman-teman mencintai diri teman-teman. Dan ketika teman-teman mencintai diri teman-teman tuh, teman-teman pasti jadi versi yang lebih baik untuk teman-teman dan untuk orang lain. Jadi positive relationship itu nanti pasti akan dengan sendirinya ada deh. Itu sih kalau saran dari aku. Oke, terima kasih untuk Kak Yuyus dan Kak Denis untuk saran luar biasanya. Nah, ini untuk Mbak Vita sendiri nih. Ada nggak, Mbak, inspirasi atau tips-tips supaya toxic relationship ini nggak ngefek ke kekerasan? Atau gimana cara membangun sebuah hubungan yang positif dan juga jauh dari tindakan kekerasan? Atau terutama itu mengarah ke gender-based violence atau kekerasan berbasis gender? Gimana nih, Mbak? Iya, thank you Ade. Sebenarnya udah tadi ya sempat disinggung sama saya juga gitu, bahwa sebetulnya kan ketika kekerasan itu hadir gitu ya, itu di sana pasti ada yang namanya ketidaksetaraan. Nah, untuk ngomongin tentang toxic relationship, kemudian supaya tidak kemudian berwujud ke kekerasan, bahkan sampai kekerasan fisik gitu ya, tentu saja dalam sebuah hubungan kita perlu yang tadi teman-teman juga sempat bahas gitu ya, komunikasi terbuka. Kalau buat saya komunikasi terbuka itu bukan hanya komunikasi yang sifatnya asertif misalkan, tapi komunikasi-komunikasi yang di sana ada perasa menghargai antar pasangan, rasa respect gitu ya, kemudian juga kita memahami bahwa tidak ada yang mendominasi di dalam hubungan. Meskipun kamu laki-laki, saya perempuan, kita dalam box yang sama gitu ya. Box itu bisa dinamakan hubungan entah itu suami istri, teman gitu loh. Dan saya pikir supaya kemudian kita bisa mewujudkan positive relationship, semua dari kita gitu ya, dari kedua belah pihak itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Mau itu yang menyakitkan, mau itu sesuatu yang mungkin sulit gitu ya untuk diterima pasangan kita, tapi itu harus disampaikan gitu loh. Jadi kan banyak ya yang bilang ketika dalam sebuah hubungan gitu ya, salah satu pasangannya selalu menyembunyikan sesuatu untuk kebaikan gitu. Pasti gitu gitu. Lalu kemudian ketahuan di belakang gitu ya, terus rusaklah hubungan itu. Entah itu yang disembunyikan adalah tentang perilaku dia yang open relationship, karena kan relationship mungkin kalau di Indonesia masih jarang ya yang open relationship ya gitu. Kalau di luar kan memang sudah banyak gitu. Nah, ketika salah satunya punya perilaku open relationship, mungkin kalau bahasa kasarnya adalah perselingkuhan gitu ya. Yang satu lagi mungkin tidak mengetahuinya, tapi kemudian di akhir kemudian terbongkar dan lain sebagainya. Saya pikir itu juga menjadi sesuatu yang
menyakitkan. Dan hubungan yang positif ini tentu saja mengarah kepada hubungan tanpa ini ya teman-teman ya, hubungan tanpa ucapan-ucapan yang melukai gitu ya. Karena saya sering banget mendapatkan pasangan-pasangan yang kalau tidak mencapai tujuannya kemudian dia mengumpat gitu loh, mengumpat, kemudian mengata-ngatai dan lain sebagainya, bahkan kadang-kadang suka menyebarkan ke temannya yang lain gitu. Dan saya pikir itu sangat toksik, bahkan itu masuk ke dalam kekerasan gitu, baik itu kekerasan verbal, bahkan itu jadinya malah kadang-kadang suka pelecehan gitu. Jadi saya pikir selain positive relationship, kita juga tadi ya harus ada hubungan yang setara, tidak mendominasi, semua punya hak yang sama dan harus ada di dalam box yang sama, di dalam membina hubungan dan punya tujuan yang sama. Kalau tujuannya beda, yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan, pastinya itu tidak akan pernah menjadi positive relationship, tapi itu lebih kepada ya menunggu waktu aja kapan itu kemudian bercabangnya gitu. Jadi saya pikir penting untuk anak muda sekarang untuk kemudian kalau cari pasangan tuh visinya harus clear gitu ya, nggak hanya cinta gitu. Karena saya pikir betul gitu, cinta adalah emosi yang positif, cuman mungkin dalam konteks hubungan kadang-kadang cinta saja tidak menjadi modal yang kuat ya, tapi lebih kepada bagaimana kita melihat pasangan kita punya visi yang jelas gitu, dan tentu saja melihat apakah pasangan kita ini orangnya mendominasi enggak. Kalau sudah ngelihatnya sudah mendominasi, sebaiknya tidak perlu menjalin hubungan yang terlalu dalam, bahkan ke serius gitu ya. Jangan dipaksakan, itu yang penting. Gitu Mbak Ade. Oke, terima kasih Mbak Vita. Dan untuk teman-teman sekalian, mungkin ada pesan-pesan lain kepada teman-teman muda yang menonton, supaya sama-sama tercipta hubungan yang baik, yang positif, yang katanya apa, kayak relationship goals, friendship goals, family goals gitu. Apa ya? Mungkin dari Kak Denis. Pintar-pintar menggunakan cinta kayak tadi Mbak Vita bilang ya, jangan cinta kemakan cinta gitu. Kadang cinta itu kalau udah sampai di levelnya terlalu cinta juga bisa jadi obsesif gitu ya, malah jadi toxic lagi baliknya kan. Jadi pintar-pintar menggunakan cinta gitu. Cinta itu ada porsinya, segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu nggak ada baiknya. Minum vitamin pun kalau berlebihan pun juga nggak akan baik. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Kak Denis. Kak Yuyus mau menyampaikan juga? Aku singkat aja sih. Kuncinya adalah setiap orang, setiap manusia itu adalah pribadi yang unik dan berharga. Jadi kalau setiap orang udah punya nilai itu masing-masing, ya udah pasti akan ada rasa cinta, menghargai, dan lain sebagainya. Dan positive relationship pasti akan terbangun dengan baik ketika masing-masing orang sudah tahu dan kenal bahwa setiap orang itu adalah pribadi yang unik dan pribadi yang berharga. Kayak gitu sih. Oke, makasih Kak Yuyus. Dan juga Kak Stefani Nonanita, terima kasih juga atas sharingnya, membuka pikiran untuk kami semua. Dan juga teman-teman, ini karena sebenarnya topik ini tuh benar-benar enak banget ya dibahas ya, karena emang lagi kekinian banget, tapi sayangnya waktu kita sangat terbatas. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Stefani Nonanita yang sudah berkenan untuk sharing, Mbak Vita yang jauh-jauh dari Bandung atas sharing dan juga insight yang diberikan kepada kami semua. Dan juga untuk kepada duo teman-teman psikologi kenamaan ini ya, Kak Yuyus dan Kak Denis Suara. Terima kasih juga atas sharing dan insight yang diberikan. Terima kasih teman-teman semua. Akhir kata, saya dari Ade Yuna sebagai host dari Yayasan Insan Sekolah Kasih mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan juga kepada penonton sekalian atas kebersamaannya di sore hari ini. Sampai jumpa di acara Speak Up berikutnya. Terima kasih.